Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lempem amat. Naon ya? Cai. Sugante naon? Ini yang hadirnya ratusan ribu mungkin ya. Tapi yang jawab salam paling 100 orang. Saya doakan yang jawab salam saya panjang umur, gak mati-mati, luas rezekinya, berkah hidupnya, kebayar hutangnya. Kenceng amat. Banyak hutang semua ya. Kesian deh loh. Meninggal dunia husnul khatimah, masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab semangat pasti lagi banyak hutang. Ya tahulah, dari wajahnya kelihatan. Apalagi yang belakang tuh banyak hutang. Alhamdulillah. Yang kompak, alhamdulillah. Mana suaranya? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata. Ikuti setelah saya. Astaghfirullahalazim semua. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min kulli dhanbin azim wa min jami'i ma'asi wal khataya sirran wa jahran zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan sam'an wa basaran taubatan nasuha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Amin ya rabbal. Kumaha daramang sadayana? Daramang itu teh bahasa Sunda, bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Gaya loh. Siapa takut? Yang kita muliakan para aparatur pemerintah, baik dari kepolisian, selamat datang, dari sipil, dari Pemda, para ajengan, para kiai yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat walafiat. Terkhusus guru kita tercinta Ki Haji Uci, semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Juga Haji Jamal. Dan mana nih Kiai Peduli nih? Halo Kiai Peduli mana? Saya jadwal di Malaysia dengan beliau. Bib jangan lupa nanti Cilongo, insya alhamdulillah. Terus terang saya belum istirahat, baru mendarat tadi maghrib di Cengkareng dari Batam. Doakan supaya sehat. Saya nggak bisa sampai habis sebab jam 8 pagi harus terbang ke Malaysia. Doakan supaya sehat walafiat. InsyaAllah kita berjumpa kembali. Amin ya Rabbal.
I think that I could tell you for the time being, and I would like to tell you others in the next class time. Finally, I thank you very much for your good attention in joining my story. Apanya yang yes? So, please listen to me carefully and let me begin. Ngartos teu? Ngartos teu? Jawab yang kompak, ngartos teu? Jujur, ngartos? Jangan ada dusta di antara kita. Ngartos? Kalau begitu sama. Saya mau tanya semuanya bahagia tidak? Yang kompak bahagia tidak? Senang tidak? Bunga tidak? Masya Allah, kita dengarkan suara indah-indah dari Syria. Baru saja tadi dari Aceh juga hebat. Bagi saya yang hebat tuh waktu gayanya. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya mau bertanya, kalau di sini saja kita bahagia, di sini saja kita sudah mendengarkan suara indah dari Syekh Anas, suara indah dari guru-guru kita, dari qori-qori terbaik kita. Lalu bagaimana nanti di surga? Yang begitu indah, yang akan melantunkannya bukan manusia-manusia biasa, tetapi yang melantunkannya para nabi-nabi Allah, yang mana suara-suara mereka kalau di dunia saja kita sudah luar biasa, lalu bagaimana nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat dan kita baca di dalam sejarah, disebutkan di dalam kitab Majalisus Saniyah, bagaimana keadaan-keadaan orang-orang yang berada di surga. Ternyata kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga itu bukan kenikmatan nafsu saja, kenikmatan-kenikmatan makan saja, jabatan saja, tapi ternyata kenikmatan yang ada di surga adalah ketika mendengar suara junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ketika Nabi Daud membacakan daripada kalam-kalam Allah, semuanya menangis. Semuanya bukan menangis sedih, tapi tidak bisa menyebutkan dengan kata-kata. Diikuti oleh Nabi Musa, diikuti oleh Nabi Isa, summa Nabiyuna Muhammad. Tak mampu kata untuk mengucapkannya. Terakhir siapa ma'asyiral hadirin? Siapa? Terakhir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman. Pingsan semua kita. Itu adalah kenikmatan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kenikmatan yang ada di surga tidak dapat dimiliki oleh siapa saja, terkecuali orang tersebut harus masuk surga. Hoyong masuk surga? Hoyong? Sing kompak jawab nah, hoyong. Hayang. Arek. Badek. Mati. Lah iya. Alam surga sama dunia beda tidak? Sebelum saya lanjut, ada sekelompok manusia yang mereka ini luar biasa di dalam mempelajari Al-Quran, hebat di dalam bacaan-bacaannya, hebat dalam tajwid-tajwidnya. Hari-hari mereka mempelajari Al-Quran. Tetapi ketika ada orang-orang berkumpul bersama-sama merayakan peringatan Isra wal Mi'raj, merayakan hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad, tapi kelompok-kelompok ini kurang senang. Kelompok-kelompok ini tidak menginginkan hal demikian. Mereka menganggap Nabi itu manusia biasa, Nabi itu sama seperti kita. Memang benar, kalau ada sekelompok yang mengatakan Nabi itu manusia biasa, maka kita jawab sama-sama. Siap jawab sama-sama? Siap jawab sama-sama? Kita jawab, memang manusia, tapi bukan manusia biasa. Jawab sama-sama, memang manusia, tapi bukan manusia. Kurang kompak. Memang saya ulang sekali lagi. Memang manusia.
Yang jawab suaranya saya doakan masuk surga. Saya ulang dari sini ya. Jawab sama-sama. Nabi itu manusia biasa. Kita jawab memang. Lah iya, Nabi mah beda dengan kita, Pak. Betul? Nabi kalau jalan, ini Nabi. Kalau jalan Nabi Muhammad, di kanannya ada pohon. Maka pohon tersebut miring. Shhh. Ngapain tuh pohon? Ngucapin salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sadayana. Yang belakang suaranya mana? Assalamu alayka ya Nabi Allah. Semua. Nabi selalu berjalan, di kanannya atau di kirinya ada pohon, pohonnya langsung miring. Shhh, ngucapin salam. Kalau kita lagi jalan, ada pohon miring, ngapain tuh pohon kira-kira? Hah? Pas miring, oh ngucapin salam ya. Waalaikumsalam. Paes ya. Betul, betul, betul. Betul. Berarti Nabi dengan kita beda tidak? Beda tidak? Jalannya juga beda. Bahkan di sini yang akan saya bahas, kalau satu bahasan ini nampaknya cukup untuk ketinggian derajat yang mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Keindahan-keindahan, ingat semuanya, dengarin bersama-sama. Keindahan yang terdapat di dalam surga, kenikmatan, bahkan puncak daripada kenikmatan yang ada di surga. Kenikmatan bukan hanya nikmat, puncak daripada kenikmatan yang ada di surga, yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang berada di surga, dinanti-nantikan oleh para wali-wali Allah, dinantikan oleh para nabi-nabi Allah, yaitu kenikmatannya perjumpaan dengan Allah, memandang zatnya Allah. Dan ini syaratnya harus masuk ke dalam surga. Tapi berbeda dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad. Tanpa melalui proses surga, diundang langsung oleh Allah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad. Tidak siapapun dari hamba Allah yang mampu memandang zat Allah terkecuali Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Ini jawaban sudah cukup, Pak. Enggak usah pakai dalil-dalil lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi itu sama seperti kita, malaikat Jibril alaihissalam yang menemani Nabi dari mulai perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi ketika hendak berjumpa dengan Allah, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, magam saya sampai di sini. Malaikat Jibril, Pak, tercipta dari nur cahaya. Ini perlu digarisbawahi. Malaikat Jibril alaihissalam, penyampai wahyu Allah. Malaikat Jibril alaihissalam mulia, dimuliakan oleh yang maha mulia. Tapi ketika perjumpaan dengan Allah, malaikat Jibril mengatakan alaihissalam, ya Rasulullah, silahkan engkau naik dengan sendiri. Apa kata Nabi? Ya Jibril, saat-saat menegangkan, dari awal kau temani saya, dari awal perjalanan kau temani saya, kau berikan ini, berikan itu. Tapi kenapa saat-saat yang amat sangat menegangkan, perjumpaan dengan Allah, kau biarkan aku sendiri? Apa kata malaikat Jibril? Perlu digarisbawahi dan perlu dicatat, malaikat Jibril penyampai wahyu Allah yang tercipta dari nur, yang bertakwa kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Hebat malaikat Jibril alaihissalam. Apa dia katakan? Ya Rasulullah, bukan begitu ya Rasul. Siapapun dari hamba-hamba Allah tidak akan bisa melewati. Kenapa? Di bawah arsy ada nur, ada cahaya. Siapapun dia, hamba siapapun dia, tidak mampu melewati nur tersebut. Kalau saya yang tercipta dari cahaya, saya melewatinya, maka saya akan hancur. Tidak ada satu hamba yang mampu melewatinya terkecuali engkau, Nabi besar Muhammad.
Capek juga saya. Beb, kenapa agak keras? Wajar. Wajar kalau saya keras. Karena kelompok-kelompok manusia ini berbahaya. Betul? Betul? Sudah jelas. Sudah jelas Nabi kita, Nabi besar Muhammad mulia. Maka ayo sebelum saya lanjut kita salawatan. Siap salawatan? Salatullah salam. Yang kompak semuanya. Ala Toha. Tisu mana? Tisu. Salatullah ala Yasin. Yang kompak semuanya. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Tawassalna bibis wabil hadi. Tawassalna wabil hadi wa kulli mujahidin lillah bi'ah. Semuanya salatullah salatullah mari kita bersolawat di pesantren Abu Ya'u. Semuanya mari kita bersolawat di pesantren Abu Ya'u, agar kelak dapat syafaat nanti di surga bersama Nabi. Salatullah semua ala Toha. Salatullah sama-sama. Mari kita di pesantren Abu Ya. Semuanya mari kita bersolat di pesantren agar kelak dapat syafaat nanti di surga bersama Nabi. Salatullah salam sallallahu ala Muhammad Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Belum kompak. Ala Yasin. Yang belakang suaranya ala Yasin. Ala Yasin Habibil. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ini lanjut. Lanjut. Tadi kata Ki Ibu Doli jam 12. Lanjut. Udah jam 12 ini. Wah, saya nggak bisa lama-lama ini. Lanjut. Terus. Yang kompak. Terus. Ikut ke Bandung jadi tukang parkir. Malam yang berbahagia ini saya akan mengambil perkataan seorang ulama besar. Silahkan ditulis. Yang bawa pena dengan buku silahkan ditulis, penting. Kita datang ke sini tujuan satu, untuk ngaji, untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Untuk apa? Menuntut. Belum kompak. Untuk apa? Ulang. Tujuannya untuk apa? Menuntut ilmu. Sebab Nabi SAW mengajarkan kepada kita ghayyidul ilm bil kitabah. Tuntutlah ilmu itu dengan tulisan. Tuntutlah ilmu dengan Mana pena sama bukunya?
Ya, yang nggak bawa pena dengan buku ada handphone, betul? Betul? Manfaatkan fasilitas handphone untuk menuntut ilmu. Maka saya di sini akan menyampaikan, silahkan dicatat, penting sekali. Perkataan seorang ulama besar al-muhaddis, Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki Makkah al-Mukarramah. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Beliau mengatakan, silahkan dicatat, silahkan didengar, ini penting. Ada 3 malam, ayat sabraha? Tilu. Ada 3 malam, ada berapa? 3. Ada 3 malam, ada berapa? 3. Ada 3 malam yang spesial, ayat sabraha? 1. Malam yang amat sangat spesial pertama itu hanya dimiliki oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kedua, malam spesial yang hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, malam yang amat spesial dimiliki oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Nuka hiji, apa yang pertama? Malam spesial buat siapa? Junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kapan malam tersebut? Lahirnya Nabi kita Nabi besar Muhammad. Itu malam yang amat spesial. Spesial yang amat sangat luar biasa. Malam tersebut semuanya berhias, surga berhias, malaikat naik turun. Malaikat naik turun mempersiapkan lahirnya Nabi. Semua binatang-binatang yang ada di udara, binatang-binatang yang ada di daratan, binatang-binatang yang ada di lautan, semuanya mereka menyambut, semuanya mereka menunggu, menantikan kehadiran lahirnya sosok manusia yang amat sangat luar biasa, yang dicintai oleh Allah, al-insanul kamil, manusia yang sempurna, disempurnakan oleh yang maha sempurna, manusia yang paling mulia, dimuliakan oleh yang paling mulia, junjungan orang sadaya Nabi besar Muhammad. Malaikat naik turun, binatang-binatang semuanya bertasbih menyambut Nabi. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula illa billahil ali. Semua yang kompak. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar. Nabi dikenal oleh semuanya. Semua binatang-binatang kenal sama Nabi. Bahkan mereka para binatang-binatang yang ada di zaman itu, ketika mereka punya masalah, mereka punya problem, mereka punya masalah yang tidak bisa diselesaikan, ketika itu mereka kebingungan. Tapi saat-saat mereka binatang-binatang, baik yang ada di lautan maupun yang ada di udara, punya problem, punya masalah, datang kepada Nabi, selesai masalah mereka. Binatang-binatang saja tahu yang bisa menyelesaikan masalah adalah Nabi kita Nabi besar Muhammad. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah berikan hak veto untuk Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, aku hanya bagi-bagi saja. Pada hakikatnya semuanya lah dari Allah subhanahu. Kita lihat, burung saja kenal sama Nabi. Sahabat Nabi juga pernah berjalan di pinggir pantai. Saat itu sedang berjalan, sahabat Nabi lagi asik berjalan, tiba-tiba di depannya ada singa. Ada apa? Saya mau tanya, kalau kita lagi jalan ketemu singa, yang lari siapa? Singa atau kita? Jawab yang jujur, singa atau kita? Kalau saya ketemu singa, saya yang gak lari. Kenapa singa-singaan? Kalau singa beneran, siapapun dia, sehebat apapun dia, berjumpa dengan singa pasti tak. Kita lari sekencang apapun pasti kalah dengan larinya singa, betul? Tapi sahabat Nabi, Pak, dia tahu betul. Dia tahu kalau binatang-binatang semuanya kenal sama Nabi. Saat macan atau singa ini hendak menerkamnya,
Kemudian saat dia hendak menerkam, sahabat ini mengatakan, "Gif ya Asyad, li'annani khadima Rasulullah." Berhenti wahai singa, karena aku adalah pembantunya Rasulullah. Singa ini mendengar nama Nabi yang tadinya hendak menerkam, kagak jadi, malu kalau ini adalah memiliki hubungan dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya binatang, Pak, benda-benda mati mereka kenal sama Nabi. Terjadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika berjalan, asik berjalan, tiba-tiba ada suara. Bagaimana bunyinya? Assalamu alayka ya Rasulullah. Semua. Assalamu alayka ya Habiballah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang hebat, sahabat Nabi yang dipuji oleh Nabi. Nabi mengatakan, "Ana Madinatul Ilm wa Aliyu babuha." Aku adalah kota ilmu, pintunya adalah Sayyidina Ali. Pun beliau kebingungan. Kenapa? Setelah ditoleh oleh beliau, ternyata suaranya ada, wujudnya tidak ada. Aya suara, te aya wujud. Semua. Aya suara. Belum kompak. Sadena semuanya. Aya suara, te aya. Yang belakang suaranya mana? Aya. Aneh tidak? Aneh tidak? Aneh tapi nyata. Misalkan ini semua nih. Halo. Halo, jawab hai. Halo. Yang kompak, halo. Hai. Halo. Hai. Halo, hai, halo. Ini pulang dari pengajian sini ya. Kemudian ngelewatin gang, Pak. Bapak-bapak atau ibu-ibu pulang dari sini ngelewatin satu gang, pas lagi asik jalan, sendirian nih, jalannya sendirian. Tiba-tiba ada suara, "Assalamualaikum." Setelah ditoleh, aya suara. Kira-kira lari atau nyari? Yang kompak. Lari atau nyari? Kenapa lari? Seharusnya jangan lari, kan dia assalamualaikum, jawab aja waalaikumsalam. Berani nggak begitu? Berani nggak? Bohong. Coba buktikan ya, jalan sendiri ada yang ngucapin salam, mana berani kita nyari, betul? Sayyidina Ali pun bingung, kenapa? Suaranya jelas tapi wujudnya tidak ada. Jalan lagi, ternyata kalau tadi suaranya dari sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Semua. Assalamu alayka ya Habib Allah. Setelah ada suara yang jelas, maka menoleh Sayyidina Ali, "Sami, aya suara." Yang kompak keluarkan suaranya, "Aya suara." Nanti pulang dari sini sambil jalan ya, "Aya suara." Maka Nabi pun mengatakan, "Ya Ali, kau gak usah bingung." Tak usah bingung. Kenapa? Yang tadi sebelah kanan itu yang mengucapkan salam adalah pepohonan. Suara saha? Yang sebelah kiri suara bebatuan. Suara saha? Batu ternyata kenal sama Nabi, ngucapin salam. Pohon juga ngucapin salam. Maka kelewatan banget kalau kita semua yang hadir ini jarang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Ayo sama-sama basahi lisan kita untuk selalu bersolawat kepada Nabi. Dengan memperbanyak solawat inilah akan tumbuh dalam hati ini kecintaan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang kedua, malam yang spesial yang kedua,
Yang pertama itu khusus pada saat lahirnya Nabi. Malam yang kedua yang dikhususkan oleh Allah, terkhusus adalah untuk kita umat Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad, yaitu yaitu satu malam yang dikenal dengan malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul. Dan ternyata malam ini bukan untuk siapa-siapa. Malam ini spesial untuk kita umat Nabi besar Muhammad. Kita patut berbangga, kita patut bersyukur, kita patut bersyukur kepada Allah. Kenapa saya katakan bersyukur? Kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu. Bolehlah kita lihat bagaimana keadaan mereka. Umat-umat Nabi Allah Nuh, mereka ditenggelamkan oleh Allah. Kaum Nabi Allah Lut dihancurkan oleh Allah. Kaum Nabi Musa dihantam oleh Allah. Umat-umat terdahulu hidup mereka penuh dengan kehinaan, hidup mereka penuh dengan kebencian, sehingga Allah murka dengan mereka. Allah hantam mereka, Allah hancurkan mereka, Allah binasakan kampung-kampung mereka. Tetapi alhamdulillah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dihantam oleh Allah, lalu kita dipuji oleh Allah. Kuntum khaira ummatin, kalianlah semua kita ini dipuji oleh Allah sebaik-baik umat. Pertanyaannya, kenapa Allah puji kita? Apakah karena jabatan kita, ataukah karena nasab keturunan kita, ataukah karena kehebatan kita? Bukan semuanya. Kita dipuji oleh Allah karena kita memiliki hubungan dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Sehingga Allah kasih satu malam spesial, tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu. Satu malam sama dengan 1000 bulan. Atau satu malam kita beribadah kepada Allah, pahalanya 83 tahun. Umat-umat terdahulu hidup mereka penuh dengan kesusahan. Ibadah susah, bertaubat susah, mendekatkan diri kepada Allah susah, sehingga mereka susah untuk mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi kita umat Nabi Muhammad luar biasa. Walaupun umurnya pendek-pendek, tidak panjang. Umat Nabi Musa ada yang 800 tahun, ada yang 600 tahun, ada yang 700 tahun. Mereka tidak dipanggil orang tua. 600 tahun dipanggil anak muda. Lamun di dia 200 tahun ayat teh. Ayat 150 tahun? Ayat 120 tahun ayat. Kemudian ada yang umur 60 tahun, banyak di sini banyak. Yang 60 banyak. 60 tahun lagi jalan kita panggil, "Hei anak muda, mau kemana?" Marah enggak dia kira-kira? Marah enggak? Marah tidak? 60 tahun lagi jalan kita panggil, "Hei anak muda, mau kemana?" Marah apa tidak? Maka ditunjuk sama dia, kurang ajar. Saya 60 tahun dipanggil anak muda. Betul? 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 Ternyata kita memang ada batasnya. Umur kita ada batasnya, tapi Allah sayang sama kita. Allah sayang, Allah cinta sama kita. Kalau umat terdahulu 600 tahun ibadah saja, 700 tahun ibadah saja tanpa maksiat. Umat Nabi Muhammad antara 65 dan seterusnya sudah bonus. Tapi ternyata satu malam Allah khususkan, satu malam Allah berikan hadiah untuk kita, satu malam Allah berikan kemudahan untuk kita, satu malam yang saat itu kita beribadah, maka pahalanya sama dengan 83 tahun. Andai kata ma'asral hadirin 10 kali saja kita berjumpa dengan Lailatul Qadar, insyaallah 830 tahun seakan-akan kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah sallallahu ala Muhammad. Semua keluarkan suaranya. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Semua keluarkan suaranya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Alaihi wasallam.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sadayana sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Keluarkan suaranya. Ya Nabi salam, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam. Mana suaranya? Salawatullah. Iqra'u jami'an. Sallallahu ala. InsyaAllah Nabi Muhammad hadir pada malam ini. Alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi. Ya Nabi salam. Dengan ikhlas bacanya. Ya Rasul. Yakinlah. InsyaAllah Rasulullah hadir. Ya Habib salam, salawatullah. Yang belakang ibu-ibu suaranya sebutkan. Sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi. Lanjut? Lanjut? Atau udahan? Terus? Terus? Oke, sedikit lagi ya. Yang terakhir, yang ke berapa? Yang pertama saya ulang, malam spesial buat siapa? Buat Nabi. Apakah itu? Lahirnya Nabi Muhammad. Yang kedua, spesial buat umat Nabi Muhammad. Apakah itu? Malam Lailatul. Yang terakhir, malam ini khusus spesial. Allah yang menspesialkannya. Khusus untuk Nabi dan khusus untuk kita umat Nabi besar Muhammad. Apakah itu? Terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Ini malam yang kita rayakan, ternyata Allah yang pertama kali menspesialkannya, Allah yang pertama kali menyiapkannya. Saya akan bahas satu saja. Bahkan suatu ketika malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk memanggil salah satu kendaraan surga, yaitu buraq. Buraq. Saya mau tanya, semuanya kenal sama buraq? Emang kenalan di mana loh? Buraq, kendaraan yang dipakai oleh Nabi. Ternyata buraq itu bukan satu, tiada terhitung jumlahnya. Buraq ini dalam satu gudang yang besar, yang tidak mampu untuk kita ceritakan besar gudang tersebut. Semua buraq siap untuk diperintahkan oleh Allah. Ketika malaikat Jibril masuk ke dalam gudang tersebut, tempat parkirnya buraq, ternyata dari sekian, bahkan mungkin jutaan, bahkan lebih miliaran daripada buraq yang ada di situ, ada satu buraq sedang galau. Buraq sedang galau. Ternyata bukan kita saja galau, buraq juga semuanya galau. Galau, banyak masalah, pengen selesai masalah, hoyong, hayang, arek, bade, paeh sia. Ternyata buraq lagi gundah, lagi galau. Masuk malaikat Jibril berkata, "Hai buraq, apa yang sedang kau pikirkan?" Ternyata buraq ini punya idola,
Pertama kali buruk ini diciptakan, dia satu saja prinsipnya. Apa prinsipnya? Hei Jibril, tahukah engkau, aku pertama kali diciptakan oleh Allah. Sampai detik ini aku berpikir, dan aku hanya satu saja punya niat. Aku tidak akan dinaikin oleh siapapun, terkecuali yang menaiki aku adalah Nabi Muhammad. Oh, ternyata buruk punya kerinduan. Buruk punya satu cita-cita. Dari pertama dicipta, sehingga saat itu malaikat Jibril masuk bertanya kepada buruk, oh berarti kau sedang berpikir bagaimana supaya engkau dinaiki oleh Nabi. Nah, sekarang waktunya aku diperintahkan oleh Allah untuk menjemput Nabi Muhammad. Alangkah senangnya buruk, alangkah bahagianya buruk. Betulkah ya Jibril? Benarkah ya Jibril? Berarti selama ini dari pertama aku diciptakan, hari ini diijabah oleh Allah. Maka bergetar buruk, turun, masuk ke bumi, sampai di bumi berjumpa dengan Nabi. Saat Nabi hendak menaiki buruk tersebut, buruknya kagak mau. Kenapa? Masih malu-malu kepada Nabi Muhammad SAW. Buruk ternyata punya kerinduan. Rindunya luar biasa, menyebabkan dia galau, menyebabkan dia tidak bisa kenapa-napa. Hari-harinya habis, waktunya habis untuk memikirkan perjumpaan dengan Nabi. Pertanyaannya buat kita bersama, kalau buruk diciptakan dari pertama otaknya berpikir untuk perjumpaan dengan Nabi, kita semua yang hadir, kita yang ada di alam ini, di alam dunia ini, diberikan keindahan oleh Allah, diberikan pangkat yang tinggi oleh Allah, dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, mana kerinduan kita kepada Nabi Muhammad? Mana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Mana pengorbanan kita untuk Nabi besar Muhammad? Lihat Nabi Muhammad, tinggi magamnya. Suatu ketika Al-Imam, seorang ulama besar. Kenapa satu malam yang Allah spesialkan untuk Nabi dan untuk umatnya, yaitu terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Dan alhamdulillah, mungkin sudah kita dengarkan panjang lebar dari guru-guru kita. Mudah-mudahan hasil dari hadirnya kita malam ini, yang pertama adalah kita terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita bubar dari majelis ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan berkah majelis yang ramai ini, yang hadirnya banyak, kita doakan yang mungkin saat ini belum dapat hidayah, yang saat ini belum mendapatkan taufik wal hidayah, dengan keberkahan majelis ini Allah buka pintu hidayah bagi mereka semuanya, sehingga semuanya kita yang hadir berhak dan wajib mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil sadayana walhamdulillah.